Welcome back to my channel Memasak ala Chef Jun. Kali ini saya akan membuat saus yakiniku. Untuk bahan-bahan yang pertama yang perlu kita siapkan yaitu pertama kita giling atau kita blend lada hitam kurang lebih 10 detik untuk menghasilkan tekstur yang crunch atau bertekstur kasar. Selanjutnya kita sisihkan atau kita masukkan ke tempatnya kembali. Kurang lebih teksturnya seperti ini, masih agak kasar. Selanjutnya yang perlu kita siapkan yaitu tempat, kemudian kita masukkan kecap asin. Di sini saya menggunakan kecap asin atau bisa saya gantikan kecap jamur. Selanjutnya saya tambahkan kecap manis atau saya menggunakan di sini kecap bango, kecap dari kedelai hitam Malika, kecap yang terdiri dari gula kelapa. Selanjutnya saya tambahkan gula pasir kurang lebih 2 sendok makan, dan kemudian saya masukkan garam 1 sendok teh. Oke, selanjutnya saya tambahkan air kurang lebih 40 ml air. Kemudian kita aduk menggunakan whisk. Aduk sampai tercampur secara merata. Oke, setelah mulai tercampur, kita siapkan bahan-bahan. Potong bawang putih, potong menyerong tipis atau digeprek, dan tambahkan bawang bombay dipotong tipis atau dipotong kotak, terserah. Jadi setelah bumbu bahan yang tadi sudah dicampur, kemudian siapkan bawang putih, bawang bombay yang sudah dipotong. Selanjutnya siapkan minyak secukupnya dan 1 sendok teh lada hitam. Baik, selanjutnya kita nyalakan kompor. Kita panaskan wajan. Setelah panas, kita masukkan minyak makan secukupnya. Setelah minyak makan panas, kita tambahkan atau kita masukkan bawang bombay dan bawang putih yang sudah dipotong tipis atau cincang. Kita masak sampai mengeluarkan aroma yang khas bawang dan tekstur bawang sudah mulai layu. Perlu diketahui, yakiniku atau biasa disebut daging panggang dalam bahasa Indonesia adalah istilah bahasa Jepang untuk daging yang dipanggang atau dibakar di atas api. Dalam artian luas, yakiniku juga mencakup berbagai masakan daging sapi, babi, atau jeroan yang dipanggang seperti bistik, panggang daging domba, dan barbeque. Oke, proses pertama sudah mulai berlangsung. Bawang yang sudah dimasak mulai layu dan sudah menghasilkan aroma yang cukup wangi. Selanjutnya kita masukkan saus yang sudah dicampur sebelumnya. Setelah dimasukkan, kita aduk. Oke, lanjut. Daging dipanggang di atas api dari arang atau gas dengan memakai kisi-kisi dari besi atau di atas bat dari besi atau tepan biasa kita sebut. Potongan daging berbentuk segi empat sering ditusuk dengan tusukan dari logam sebelum dipanggang. Oke, lanjut kita masukkan 1 sendok teh lada hitam.
Aduk kembali sampai tercampur secara merata. Selanjutnya perlu diketahui, di rumah makan yakiniku sesudah dipanggang, daging yang berukuran agak besar sering perlu dipotong dengan gunting di hadapan pengunjung. Adapun istilah harumon, dalam harumon yaki berasal dari dialek Kansai atau biasa dibilang harumon atau bisa disebut benda buangan yang digunakan untuk menyebut jeroan. Perbedaan yakiniku dengan bulgogi atau kalbi telah menjadi sangat kabur karena keduanya juga disebut yakiniku di Jepang. Harumon yaki diciptakan oleh imigran Korea di daerah Kansai seusai Perang Dunia Kedua. Oke, kita aduk kembali sampai semuanya sudah mulai mengental. Ini sudah mulai agak mengental. Saya lanjutkan. Di rumah makan yakiniku pengunjung memilih sendiri daging mentah yang diingini satu persatu menurut jenis atau satu set daging di dalam piring. Pengunjung rumah makan dipersilakan memanggang sendiri daging tersebut. Alat pemanggang daging ada di meja pengunjung dan bisa berupa alat pemanggang daging dengan sumber api gas atau arang. Sebelum dimakan, daging dicelup ke dalam saus yang disebut tare. Saus tare mempunyai dua jenis, yaitu niku tare dan soto tare. Oke, hasilnya kurang lebih seperti ini. Saus yakiniku siap untuk digunakan untuk berbagai macam daging yang dipanggang. Terima kasih telah menonton video tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Selebihnya sampai bertemu di video tutorial selanjutnya. Thanks for watching my video. See you.